Oh ternyata aku nge-gamble. Pengen lihat nih video HD Market kecurian HP. Oh mau dong. Kayak orangnya tuh kayak udah apa waspada, apa bukan waspada, ancang-ancang ya di luar. Gak usah disuruh boykot, tapi emang karena nggak punya uang aja buat ngebeli produk-produk McD. Dan Seperti kita gitu. Ya udah sih, mungkin emang nggak ada kesempatan. Kita bukannya ngeboikot McD karena kita tidak punya uang untuk ke McD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Refrijas di channel Rekaman Masyarakat Setempat. Oh, di sini kami sebenarnya hanya orang-orang gabut yang temannya itu aja sih, nggak masyarakat amat. ini ya kayak gini nih. Makanya wakil Ultra wide. Kata Guru Gembul, demokrasi itu sistem pemerintahan yang dikhususkan untuk orang-orang yang mapan. Kalau saya ngertiin itu rakus, tapi karena rakusnya banyak, lebih banyak daripada orang-orang yang diam, akhirnya mereka berebut gitu kan. Gimana caranya berebut biar damai? Ya diskusi, terjadilah diskusi di situ. Nah, orang Indonesia ini jangankan mapan, punya keinginan aja enggak. Mereka terlalu berserah diri sama apa-apa yang di atas. Entah itu dia pemerintahannya atau enggak sama Guru Gembul kan nanya ke anak-anak SMA, di umur 25 tahun kalian dapat uang berapa gitu kan. Ketika dapat uangnya mau kalian apakan gitu. Gak ada yang bisa jawab secara spesifik juga. Ya. Bilangnya sih buat modal usaha. Aku yang ngobrol sendiri, kalian sibuk gitu. Nah, aku ngebantuan gitu ya. Tapi ngobrolin kayak gini kayak jauh banget gak sih? Kita ngobrolin kita sendiri aja bisa. Ya sok atau. Kayak tadi obrolan Gimana rumah hari tangga kamu? kita. Gimana hari kamu Isti? Gimana menjadi pengangguran? Baik. emang harus gimana? Tidak baik. Itu Ada yang karena terpaksa, ada karena memang keputusan sendiri, pilihan tuh. Bedanya apa? Kalau kepaksa misalnya tiba-tiba apa kena PHK di saat cicilan lagi banyak-banyaknya. Kalau pilihan sendiri kan udah tahu gitu, ancang-ancang udah nggak ada cicilan, udah ini udah beres segala macam, bisa bertahan hidup dengan hanya uang sekian misalkan fase nganggurnya. Jadi stresnya ya beda sih, pasti mah. Walaupun nganggur juga stres, tapi stresnya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Stresnya beda, sama-sama stres tapi stresnya beda gitu weh. tahu itu dah dokter Richard ya. Kenapa? Dokter Richard Lee teh kan dia teh cenah kali-kali makan di ala gembel gitu. Kita tahu gimana kayak sih teh, terus ada temannya bilang gini cenah. Oh ternyata aku nge-gembel. Jadi sebenarnya dia makannya di pinggir jalan pinggir biasa, jalan. cuma bilangnya gembel. Selama ini aku hidup gembel. Kasihan nggak sih? Pengen lihat nih video HD Market kecurian HP. Oh mau dong. Kayak orangnya tuh kayak udah apa waspada, apa bukan waspada, ancang-ancang ya di luar. Ini kasir si Lutfi kebetulan yang jaga, lama teh kayak gitu. Udah gitu udah kan si Lutfi nggak ada, lihat-lihat sana sini kayak tuh orangnya tuh udah mencurigakan banget kan, udah lihat sana sini. Nah ini nih udah beli nih, ini si Lutfinya minggir tuh, dia udah diambil Oh, gitu. ketangkepnya sih sama polisi. Enggak lah, orang-orang ngobrol ke satpam juga reaksinya gitu. Oh, di sini mah sering teh. Enggak usah ke Bu Dede ngobrol gini, maksudnya Bu Dede tahu itu kesalahan kita, cuma reaksinya oh itu mah kelalaian ibu atuh. Masa tanggapannya gitu? Langsung kan ibu Dede atau digituin mah. Kamu Ih, dompet ketinggalan. Isti bawa uang, guys. Lu masih berapa? 10.000 tadi. emang dulu tuh meren parkir di sini tuh harusnya berapa 5.000, 4.000 merennya. Tapi sekarang Sebenarnya jual 10 ya, luas banget gitu. 10.000 parkir mobil. Kayak Kamu nggak tuh- biasa orang kabupaten bayar parkir. Enggak, ini makan gede banget.
Ya gini lah hidup Mall aja harus aja sejam tuh 3.000 gitu ibaratkan gitu ya. enggak lah, mal 10.000 5.000. Sejam. Cuman apa jaminannya aman. Oh iya. Di sini kan Jual nanti gimana mobil? ya nggak apa-apa, mereka juga inilah sebenarnya nggak pengen kayak gitu mereka. Itu. Nah, dari situ teh dilihatin benar-benar gitu, maksudnya tuh tadinya kan segini, oleh di sini jadi segini, ternyata ini kan nggak segini kan, ini ternyata wet bank kan, jadi orang tuh nggak bisa langsung ke karena harus masuk ke sini juga harus ada visa Israel kayak gitu, jadi nggak bisa bantu secara ini. Dan di sini pun jadi di sini tuh ada yang ngejaga tapi hanya polisi. Tahu nggak kan yang di Attack on Titan? Jadi yang ngejaga warga ininya tuh polisi-polisi aja, ya sisanya ya perang sama Titan. Nah ibaratnya gitu. Di sini tuh yang ngejaga cuma polisi. Yang di sini yang di deket Gaza. Makanya mereka yang istilahnya ngelawannya. Dan nggak bisa. Kenapa yang di sini nggak ngelawan? Kenapa sesederhana itu dan yang orang tuh mikir teh. Padahal kan dipisah-pisah ininya. Aku pikir Udah beda jauh nih wet bank sama Gaza. aku kira ya Isayama tuh bikin Attack on Titan teh tentang Palestina Israel kira Jerman. Style Jerman yang sebelumnya ya. Isayama telat. Iya ternyata. Tapi mewakili, aku ngelihat Attack on Titan tuh kayak nge-rewatch sedunia. Jadi tentang dunia, weh. Pasti nggak nonton sampai akhir belum? Belum, soalnya ini apa? Belum sempat. Nanti mau nonton. Lumayan watchable kalau gabut. Nonton bareng Angrop lagi di TV. Jadi kita jadi ini dari episode pertama Enggak, isi tinggal lanjutin Attack on Titan 4 kan. tapi sih paham Paham, berubah udah jadi ke dunia luar. Udah tau lah kan sebelumnya kita tertutup sama dunia itu doang. Terus juga maksudnya kita pas kayak boykot McD, boykot Starbucks. Maksudnya tuh emang orang yang ngomong gitu tahu alur uangnya kemana gitu, ininya gitu. pada ngelihat ini Produk. saham-sahamnya teh yang gedenya itu yang orang-orang katanya pendukung Israel udah emang jelas sih dari Amerika, tapi Iya, maksudnya dari asal nggak semua orang Amerika kayak gitu, itu kan swasta lah, ini Starbucks yang gitu-gitu iyalah bukan pemerintahan. Dan sedangkan sekarang tentara itu emang swasta. Pemerintah. Iya, maksudnya ini kan yang lagi perang kan maksudnya dari pemerintahan. Dari ini kan Mas ya. Amerika juga yang ngedukung tuh bukan Amerika swastanya. Sedangkan Amerika yang swasta kan malah kontra sama pemerintah. Iya. Banyak kebijakan yang ngerugiin swasta katanya karena pajaknya gede banget di Amerika. Nah itu berarti kayaknya tuh pajak-pajaknya yang buat menyupport itu. Pajak-pajak dari Amerika dibuat ini. Ya, berarti kontribusi juga si McD kan bayar pajak. Tapi kan gak sesimpel itu, bukan maksudnya, McD yang mutusin gitu. Iya, jadi gini, kasihan kata Isma, gimana ya? Iyalah gitu. Sekarang gini aja ada yang ini Grab dukung, bayangin kalau di boykot gimana nasib para ini gitu, para ojol gitu menafkahi nanti. Si bapak Grab betul. Ya maksudnya bakal hancurin tuh sampai ke ini ya, jangan ngebuat apa sih yang gitu tuh butterfly efek kan maksudnya. Butterfly efek. Hanya segitu doang gitu kita berulah, berefeknya tuh kemana-mana. Tapi untuk saat ini kayaknya nggak terlalu gimana-gimana, masih banyak yang apatis gitu, masih banyak yang diam ketimbang orang yang beraksi. Boleh jadi kelihatan di Monas lagi banyak orang gitu, tapi lebih banyak orang yang diam sih. Nggak salah juga mereka diam, mungkin karena bingung dan karena mungkin tidak lagi sibuk sama pribadinya aja. Jadi ya punya cicilan, punya hal lain yang harus dihidupin lah ibaratnya. Anak dan istrinya atau keluarganya juga susah, nggak ada yang nolongin. Terus kita dipaksa untuk bantu negara lain kalau misalnya kasarnya kayak kejauhan yang harus selayaknya nolong Palestina secara real materi, secara uang. Artis-artis kayak atau enggak orang-orang yang emang iya, maksudnya orang-orang yang berpengaruh, yang punya influencer dan mereka yang udah nggak mikirin diri sendiri. Tapi gini ya, Arno mau bilang gini,
Jadi ada orang yang gak usah disuruh boykot, tapi emang karena nggak punya uang aja buat ngebeli produk-produk McD. Dan Seperti kita gitu. Ya udah sih, mungkin emang nggak ada kesempatan. Kita bukannya nge-boykot McD karena kita tidak punya uang untuk ke McD. Apalagi Starbucks. Begitulah. iya, Starbucks karena Mungkin beliau belum mencoba kenikmatan McD ya. Belum pernah kayaknya ke Starbucks. Pernah ke Starbucks? Nggak pernah. foto doang. Mahal. Tuh. Kemiskinan lah yang ngebuat kita ini ngedukung Palestina. Literally Starbucks mahal, Literally nge-boykot. Betul. Iya. memang mahal aja sih, enakan warteg tempe sama apa sih kalau itu aku beli tempe, Ya. pindang 2 Ya, sama enak. apa gitu, itu sawan nasi sih 11.000, murah banget anjir, 3 lauk. Terus Itu uangnya kan buat tiga beli lauk, apa? enggak, itu kan 3 jenis lauk teh, 4 gitu, 4 biji makanan lumayan gede gitu, kenyang lah kamu yang Warteg 15.000 kenyang sama teh anget. itu mah di McD teh harus belinya Emangnya terpisah. yang ke Starbucks nyari kenyang? Nggak tahu. Tanya Nggak nanti tahu, ke dia orang yang maksudnya itu gini. merasa Starbucks Iya, atau kayak iya, gitu masalahnya. maksudnya gini kadang Nggak, maksudnya mau mendingin rasa atau kebutuhan yang itu beda lah, kayak makanya gini, mereka tuh ke Starbucks kan nyari kenyang. Iya. Dia nyari kenyang udah makanan tuh di ini. justru pada ke Starbucks sama ke McD cuma nyari suasana, ada yang bilang Iya, gitu. jadi gini, apa sih? Katanya bagi orang yang ke Starbucks teh, mereka tuh merasa ya enak aja ya suasananya, Asli enak. terus kayak keren banget buka laptop gitu di Starbucks, Apa sih? sibuk banget. Tapi sekarang barunya ada Apple Iya, kegigit, kayak bukan gitu. Lenovo. Rasa jadi mereka tuh jual apa namanya tuh servis kalau nggak salah. Nah, jadi mereka tuh ngejual servis bukan produk. Iya. Terus nama tepat. mereka di mention atas nama Nana gitu, ditulisin di kopinya ada Nana gitu kan. Mereka tuh beli kayak gitunya gitu. Ya yang pasti mah doa ya. Doa nggak intinya kita untuk para korban dan berdoa. Ya maksudnya ya jangan anggap boykot tuh adalah solusi, maksudnya teh Solusi, iya benar, satu-satunya solusi maksudnya enggak, jadi nanti takutnya salah. Sekarang bener-bener misalkan nanti ngeboikot, ya bayangin we gitu yang terjadi di Unilever, yang terjadi McD gitu, apakah gak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia yang tadinya kan itu urusan negara lain nih ibaratnya kan, maksudnya Enggak loh. Iya, Itu maksudnya- agama sih. enggak, itu negara kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Nah, maksudnya tuh, tapi yang tadinya Indonesia gak berdampak, sekarang malah jadi ikut-ikutan berdampak gitu, karena kebodohan kita sendiri gitu maksudnya tuh. Maksudnya dengan pola pikir memang harus ada yang boikot, tapi maksudnya nggak sesederhana gitu boikotnya. Bukan boikot lah ya, apa tuh? Sekarang Scarlett itu dukung apa gitu, skincare Indonesia. Gak tahu ya fakta-faktanya gimana. Masa kata warga TikTok, Amerika mah cuma takut sama Indonesia gitu. Terus siapa kali di Indonesia kayaknya apa? Enggak, sudah. Terus sekarang kita siapa ya bakal ngelawan Amerika? Katanya mah Rusia, cina kata si TikTok kayak komen-komen. Enggak, Amerika tuh takut sama Indonesia, cina. Jawa diledakin udah. Hilang dari peta. Gini loh. Udah jadi apa, udah gak sakit ke poin free. Tapi ini misalnya dengan aksi-aksi para itu yang influencer gitu, kan udah mendunia, nah tapi bakal berdampaknya teh gini. Jadi kan dunia luar teh tahu, oh ternyata Indonesia tuh ini gitu, Peduli. sangat peduli. Ada. Udah daripada peduli. Oh ternyata ada negara yang namanya Indonesia. Itu mulai booming dari 2010-an ya. Iya. Oh, Mulai iya. dikenal sama Amerika. Oh ada yang namanya Indonesia. Kan tadinya Bali doang. Oh Indonesia ada di Bali ya. Tapi terusnya Indonesia apa gitu, nyebutnya mereka bukan Indonesia, enggak Terus gitu. Dari zaman WKWK Lem. Kalau nggak salah dari zaman itu Indonesia mulai terkenal. Terus kita teh Jalur sempat ditanyain, isi Malaysia. Si palingku lewat. Aing keren. Kode.
Terus di TikTok ada yang gini Cina, kenapa Arab diem aja, katanya kayak gitu. Soalnya yang dukung Palestina paling segitunya tuh negara Iran. Udah tahu kan Arab dan Iran itu tidak Oh iya. Enggak, tapi ada dari orang Arabnya Cina, orang Arab Indo lah bilangnya Oh iya tuh. kenapa Cina orang Arab ini, karena gini katanya teh, bagi yang ikut campur, bagi yang ikut campur masalah peperangan itu, nanti dia bakal kena batunya ibaratnya tuh gitu. Kayak kemarin kasus yang apa, Yaman atau apa sih? Oh, Itu Kemarin bukan kemarin sedang Yaman Arab bukan? iya yang itulah, pokoknya masih dari Arab gitu. Yang Syria itu. Iya Syria gitu. Iya benar. Nah maksudnya yang itu Arab ikut campur, nah kena batunya. Nah sekarang tuh gini, jadi bayangin kalau nanti Arab ikut campur, nanti kena batunya, nanti bukan hanya Arab juga yang kena batunya, jadi ibaratnya nanti Seluruh bakal jadi Islam. seluruh ini dunia bakal jadi perang dunia yang gede. Makanya dengan cara gini loh, maksudnya gini lah, Menghambat. Jadi kita, sorry itu saya, seolah-olah Arab jadi mengorbankan Palestina gitu. Hanya, jadi iya kasarnya ya, kasarnya ya. gitu sih, kedengerannya kayak gitu. Tapi mungkin ada kebijakan dia juga demi mengamankan negara semuanya juga gitu, dengan mengambil keputusan kayak gitu. Soalnya gini, kalau udah mereka tuh orang-orang kayak Amerika, Rusia kayak gitu, kalian kalau ikut campur awas aja gitu loh bahasanya tuh gitu. Udah ini perang kita, awas aja kalau kalian ikut campur. Makanya Indonesia tuh agak takut nih bela-bela Palestina walaupun berani gitu. Iya, rakyatnya yang tersentuh lah kemanusiaan. Cuman karena kita ini nggak bisa apa-apa, ibaratnya kalau pemerintahnya nggak turun tangan kan. Nah, pemerintah ya pikir panjang gitu untuk turun tangan dan lain-lainnya juga susah. Ini langsung hening kayak gini. Ya udah tuh kesimpulannya. Mungkin yang mau boikot nggak apa-apa. Kalau mau ke Palestina yang punya uang. Kalau misalnya mau ikut demo silahkan demo, karena nanti dilihat dunia, dan ini bukan masalah-masalah yang harus disepelekan. Dunia kan masih bukan menyepelekan. Masalahnya tuh karena nggak ada yang mau berkeluar ibaratnya, jadi seolah-olah dianggap biasa saja apa ya. Nah itu fungsinya kita yang demo gitu. Terus ada yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah doa aja. Intinya mah jangan berantem, kita jangan debat ini itu nggak jelas. Kalau menurut aku ya, ini udah nggak bisa dibiarin karena korban udah sampai 10.000 kalau nggak salah. Bayangin 10.000 orang. Padahal terakhir nggak begitu. Sama ini sih yang banyak kemakan banyak hoax. Baca juga fakta-fakta sebelumnya gitu, sejarah sebelumnya, Zionis gitu-gitunya ya, Biar jelas ya. Pokoknya salah Inggris. tapi Like and subscribe, kawan, komen karena ini banyak kontroversinya. Bila ada saran, silakan komentar. Sangat membantu. ini kan Direkam nggak? Direkam.